Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya, Nerbiang Nama. Hari ini saya akan membahas tema kelepasan dari keterikatan. Mari kita melihat bahwa keterikatan dengan roh jahat mengakibatkan pertumbuhan rohani terhambat dan pengaruh terhadap tingkah laku sehari-hari. Karena itu pelayanan kelepasan itu penting dilakukan. Mari kita melihat pelayanan kelepasan adalah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang masih menjadi tawanan roh-roh jahat sehingga tidak bertumbuh. Bisa lihat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Banyak orang dibutakan oleh roh jahat sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Banyak orang juga tertindas oleh kutuk sehingga hidupnya sengsara. Mari kita melihat hakikat pelayanan pelepasan. Yang pertama adalah pelayanan pelepasan adalah pelayanan bagi orang percaya yang masih mempunyai ikatan-ikatan dengan dosa, kuasa gelap, okultisme dan lain-lain. Yang berikut tindakan untuk mengusir roh jahat atau setan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang percaya atau pelayan Tuhan yang menerima kuasa dari Tuhan dilakukan dengan kuasa dan otoritas Allah untuk melepaskan orang-orang dari ikatan-ikatan. Hakikat pelayanan pelepasan yang kedua, tidak semua orang percaya perlu dilayani pelepasan. Tergantung ciri-ciri dan latar belakang atau penyebab kutukan dan keterikatannya. Sebagai pertanyaan, siapa yang harus dilayani pelepasan? Yang pertama adalah setiap orang yang masih terikat oleh setan atau roh jahat. Jadi pasti kita bertanya, siapa yang harus dilayani pelepasan? Yaitu yang pertama adalah setiap orang yang masih terikat oleh setan atau roh jahat. Yang kedua, prinsipnya manusia bisa diserang, dirasuki dan dikuasai oleh setan-setan. Yang ketiga, manusia ibaratkan seperti rumah. Bila tidak dijaga dan didiami oleh pihak lain, maka di situ akan dihancurkan oleh setan. Itu kita bisa melihat Matius pasal 12 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Jadi manusia itu diibaratkan seperti rumah, kalau tidak dijaga akan didiami oleh pihak lain. Yang berikut, ciri-ciri orang yang terbelenggu. Ciri-ciri orang yang terbelenggu itu seperti apa? Yang pertama, perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu beda. Yang kedua, adanya kutuk. Jadi kutukan mungkin dari nenek moyang, kutukan dari penyembahan keterikatan itu sehingga membuat dia tidak ada jalan keluar. Yang ketiga, dipengaruhi oleh setan. Dipengaruhi oleh setan sehingga tidak fokus pada kebenaran itu. Dipengaruhi oleh setan. Yang pertama adalah
oppression. Yang kedua, obsession. Yang ketiga, possession. Arti oppression adalah penindasan atau penderitaan. Jadi ikatan-ikatan dari roh jahat itu akan menindas sehingga kita mengalami penderitaan kalau kita tidak terlepas, kalau kita tidak dilepaskan. Sehingga apa? Kita ditindas, mengalami penderitaan. Yang berikut, obsession adalah sesuatu yang kerap menghantui pikiran kita. Jadi setan itu bisa membuat kita memberikan sesuatu yang kerap menghantui pikiran kita. Jangan ikut ini, jangan ikut itu. Itu tidak baik, ikut aku. Yang berikut, possession. Harta milik atau kepunyaan. Jadi setan itu bisa menawarkan, bisa membuat pikiran kita tidak tenang. Yang dipikirkan adalah harta, kepunyaan, dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan keterikatan? Yang pertama adalah apa? Praktek okultisme. Yang kedua, ikatan janji dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga adalah dosa. Yang keempat, perbuatan di masa lalu. Yang kelima, kutuk. Manifestasi dalam pelepasan ketika seseorang mengalami keterikatan, maka di situ ketika pelayanan pelepasan di situ akan ada manifestasi dalam pelepasan. Yang pertama adalah apa? Iblis akan memberikan perlawanan dan menyerang balik kita. Jika konselornya tidak berkapasitas rohani, seperti contohnya anak-anak Skewa. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Jadi iblis akan memberi perlawanan dan menyerang balik jika konselor itu tidak berkapasitas rohani atau tidak mempersiapkan dirinya betul-betul. Kita melihat contoh seperti anak-anak Skewa itu. Diserang balik karena apa? Tidak berkapasitas rohani. Tidak ada persiapan. Hanya ikut arus. Yang berikut, roh jahat akan bekerja sama dalam memberi perlawanan. Sebab apa? Mereka merupakan satu pemerintahan. Yang berikut, akan terjadi manifestasi secara fisik. Jadi ketika manifestasi dalam pelayanan pelepasan bagi seseorang yang terikat dalam kuasa gelap, terikat oleh setan, maka di situ akan terjadi manifestasi fisik. Bagaimana cara pelayanan pelepasan? Yang pertama, memerintah secara langsung. Yang kedua, memerintah tidak langsung. Kalau memerintah secara langsung, itu pasti hanya di dalam nama Yesus. Kita perintahkan dia keluar dari tubuh keterikatan seseorang. Melalui kontak fisik dengan benda perantara yang telah terimpartasi kuasa Allah. Yang keempat, pujian dan penyembahan. Yang berikut, berdoa dan berpuasa. Jadi bagaimana cara dalam pelayanan pelepasan? Yaitu apa? Secara memerintah secara langsung. Yang berikut, memerintah tidak langsung melalui kontak fisik dengan benda perantara yang telah terimpartasi kuasa Allah.
Bisa juga melewati pujian dan penyembahan, berdoa dan berpuasa, mempersiapkan diri, dan kita melayani pelepasan itu. Orang itu akan terlepas dari ikatan okultisme itu. Jadi metode pengusiran pada dasarnya variatif, tergantung pada jenis dan reaksi iblis dan hikmat Roh Kudus. Jadi ketika kita melayani pelayanan pelepasan, itu bukan kita memakai hikmat kita sendiri, tapi kita meminta hikmat dari Tuhan, meminta hikmat Roh Kudus, sehingga dalam pelayanan itu tidak ada suatu hambatan. Ketika seseorang sudah dilepaskan, maka ia akan hidup dalam kemerdekaan. Kalau hidup dalam kemerdekaan, yang pertama adalah apa? Hatinya dipenuhi dan pikirannya dipenuhi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dia akan fokus, dia akan terus merindukan, dia akan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang itu sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa gelap, maka dia akan hidup dalam kemerdekaan. Dia akan mencari dan memelihara perkenanan Tuhan. Yang berikut, dia akan meningkatkan kehidupannya di dalam doa, pujian dan penyembahan. Dia terus menaikkan pujian, penyembahan, menaikkan doa di dalam kehidupannya setiap hari. Dan di situ dia akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka di situ dia akan menyalibkan kedagingannya yang perbuatannya di masa lampau. Dan di situ dia akan melawan iblis itu. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Jadi itulah tema yang hari ini saya membahas tentang kelepasan dari keterikatan seseorang ketika dia terikat oleh kuasa gelap. Oleh karena itu, biarlah tema hari ini yang saya sudah membahas, biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah kita boleh memahami arti tentang okultisme, bagaimana seseorang terikat dengan kuasa gelap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.